Anda sulit menahan kencing, beser ataupun mengompol, bisa jadi itu suatu tanda penyakit. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo Sobat DRV, saya Dangan Dr. Adistra, spesialis urologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup umum, sering bikin bingung, dan sering bikin malu, yaitu topik mengompol atau inkontinensia, terutama pada pasien-pasien yang orang lanjut usia. Nah, jadi apa sih itu mengompol atau inkontinens? Ya, kita juga udah tahu pasti ya, bahwa inkontinens atau mengompol adalah kehilangan fungsi atau berkurangnya fungsi untuk mengontrol kencing atau berkemih. Jadi, kencingnya keluar dengan sendirinya tanpa disadari. Nah, kalau mau ngomong mengenai inkontinens atau mengompol, biasanya kita bagi jadi beberapa bagian, terutama mungkin kita bagi jadi 3 bagian utama. Nah, kenapa sih orang bisa mengompol atau bisa inkontinens? Macam-macam penyebabnya. Mungkin dari penyebab salah satu yang paling sering adalah kelemahan di otot dasar panggul atau pelvic floor muscle kita ngomong ya. Nah, otot ini berperan untuk menjaga supaya katup kencing kita itu bisa menahan kencing dengan baik. Itu masalah pertama. Masalah kedua, mungkin juga bisa akibat dari sistem persyarafan atau gangguan-gangguan dari persyarafan. Bisa dari saraf tulang belakang ataupun dari otak. Nah, karena aktivitas dari berkemih itu sangat diatur oleh sistem saraf pusat kita. Sebelumnya mungkin saya akan bahas dulu bahwa tipe-tipe mengompol atau inkontinensia itu cukup banyak. Ada beberapa bagian. Mungkin pertama yang paling sering kita temukan cuma pada ibu-ibu itu adalah kasus stress incontinence atau mengompol akibat ada tekanan yang meningkat di dalam perut atau intraabdomen. Jadi ketika orang tertawa, orang yang batuk, atau orang mengedan, itu keluar secara tidak sengaja ya. Paling sering ini disebabkan oleh kelemahan dari otot dasar panggul tadi, yang menyebabkan kelemahan di otot otoklet yang menutup jalan kencing tadi ya. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua ada namanya urge incontinence. Nah, ini juga sering temukan pada wanita ataupun pada pria, terutama pada masalah sakit prostat. Jadi tiba-tiba ada rasa pengen kencing yang sangat berlebih, kemudian dia ke WC, sebelum sampai WC udah keluar. Namanya urge incontinence atau urgency dengan incontinence ya. Oke, tipe berikutnya ada namanya overflow incontinence. Overflow incontinence adalah di mana kondisi kantung kemih yang terisi penuh, jadi saking penuhnya cairannya keluar terus. Ibarat nih, cairan dituangin ke gelas, dia akan keluar terus-menerus kan? Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien yang tidak bisa kencing, baik akibat syaraf ataupun mungkin pada masalah-masalah prostatik juga. Jadi pasien-pasien yang tidak bisa kencing akibat masalah prostat itu juga sering tuh mengompol terus-menerus tanpa disadari, akhirnya dipakai pampers. Setelah kita cek, kantung kemihnya ternyata penuh sekali. Pemeriksaan apa aja sih yang perlu dicek terkait masalah mengompol atau inkontinensi ini? Pertama, kita harus anamnesis atau tanya pasiennya. Kita harus tahu persis gejala pasiennya ini. Kalau seandainya wanita, kita harus tahu persis juga apakah ada penyebab mungkin dari masalah neurological, masalah syaraf, atau mungkin pasiennya sudah melahirkan cukup banyak anak. Jadi pasien-pasien yang multipara atau banyak anak, pertama lahir spontan, dia bisa melemahkan otot dasar panggul. Atau proses penuaan di pasiennya juga bisa menjadi faktor. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti diabetes, terus sakit syaraf lain kita juga harus evaluasi ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan khusus, kita juga harus melihat mungkin dengan ultrasound, kita harus lihat apakah ada kelainan tertentu di dalam saluran kencingnya. Kemudian kalau perlu juga dilakukan tes pancaran kencing. Dan pada kasus yang cukup ekstrim atau cukup membandel, bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, namanya urodinamik. Nah, untuk penanganan dari mengompol atau inkontinens sendiri akan bergantung pada penyebabnya tadi. Jadi dari diagnostic tools tadi, kita udah cari tahu penyebabnya apa dan kita akan tangani. Seandainya masalah prostat, pada pria pada umumnya kita harus tangani masalah prostatnya tersebut. Flow-nya harus kita buat lancar, seandainya ada infeksi juga kita harus tangani. Kemudian untuk wanita-wanita mungkin yang cukup lemah otot dasar panggulnya, bisa ada terapi khusus namanya latihan Kegel atau Kegel exercise, latihan untuk menguatkan otot dasar panggul. Ada bentuk terapi khusus juga namanya HIVM ya, atau kursi magnetik yang bisa menguatkan otot dasar panggul juga. Nah, seandainya pada kasus yang cukup ekstrim juga bisa dilakukan tindakan operasi ya, tindakan operasi rekonstruktif biasanya ya, dipasang semacam sling atau semacam katup buatan khusus. Selain itu, yang paling penting juga untuk pasien-pasien dengan masalah mengompol, yang paling penting adalah ubah gaya hidup. Itu selalu jadi pilihan pertama bagi pasien. Yang diubah apa, Dok? Pertama adalah jelas pola minumnya. Nah, kita harus kasih tahu pasien untuk minumnya kalau bisa kita atur, ya jangan berlebih untuk pola minumnya. Kemudian juga
jenis minuman atau intake yang diminum juga harus kita tahu persis. Jauhi kafein, ya jauhi makanan-makanan pedas atau spicy food. Nah, kafein ini sendiri banyak di kopi, ada di teh juga, dan ada di coklat. Jadi hati-hati banget namanya kafein. Kenapa sih dok kafein? Karena kafein bisa meningkatkan tonus atau tekanan tegangan di otot kantung kemih, sekaligus juga meningkatkan curah urin. Jadi pasien akan gampang beser dan gampang mengompol. Nah, khusus untuk mengompol pada malam hari, kita menggunakan terminologi khusus, namanya enuresis. Nah, mengompol pada malam hari bisa terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak. Tapi bisa juga orang pada pasien-pasien yang masalah prostatik di usia yang tua, ya, tua, kemudian ada masalah prostat atau masalah lain, ya bisa juga itu komponen dari tadi ada urge incontinence ataupun stress incontinence yang cukup berat yang mengakibatkan kencing di malam hari dan mengompol di malam hari. Apakah popok ataupun pet itu merupakan solusi bagi mengompol? Itu bisa jadi solusi yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu penyebab dari mengompol tersebut. Makanya nanti tolong berobat dan kontrol ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah semua lansia pasti mengompol? Jelas tidak, ya, karena akan sangat bergantung sama penyakitnya yang diderita oleh tiap-tiap pasien. Penyebabnya macam-macam tadi. Jadi kita harus tahu apakah dia ada masalah prostatik, atau memang kantung kemihnya bermasalah, atau memang ada masalah di katup kencingnya. Yang paling penting di sini adalah mengompol bukan akhir dari segalanya. Jika Anda ataupun sanak saudara memang ada keluhan inkontinensi atau mengompol, baiknya segera berobat ke dokter atau mungkin urolog terdekat supaya diketahui penyebabnya. Semakin cepat ditangani, semakin baik ditangani, dan makin bagus jelas hasil ke depannya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika memang dirasa cukup berguna, silakan disebarkan ke sanak saudara ataupun teman terdekat. Ya, sampai ketemu di video di RV selanjutnya. Salam hidup sehat.